Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saat ini saya berada di inkubator UKM Kota Makassar. Ini di belakang saya sudah ada etalase yang berisi produk-produk UMKM yang ada di Kota Makassar. Kedepannya nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita terkait seperti apa inkubator UKM Kota Makassar ini sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, Sobat UMKM, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Pada hari ini ada Ibu Haja Amalia Tamrin selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai awal ngobrol kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa sebenarnya inkubator UKM Kota Makassar itu sendiri. Ya, selamat pagi. Inkubator Center namanya. Kita istilahkan di Dinas Koperasi itu Inkubator Center. Baik. Sebenarnya gabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris karena pakai kata center ya. Jadi tempat ini adalah tempat bagaimana kita menginkubasi para pelaku UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi di Makassar sendiri pelaku UKM itu lumayan banyak. Dari data yang kami miliki kurang lebih 21.000 pelaku UKM yang ada di Makassar. Tapi yang kami inkubasi memang masih belum maksimal, tapi itu sudah kami mulai. Di inkubasi itu proses bagaimana sebuah produk itu bisa menjadi lebih bagus. Seperti bagaikan sebuah bayi tabung yang masuk dalam tabung inkubator, itu bagaimana dikasih vitamin dan sebagainya sehingga bisa layak untuk mandiri lah, seperti itu. Okay. Ya. Jadi tadi dari total 21.000 UMKM gitu sendiri yang kemudian nanti akan punya kesempatan untuk masuk di inkubator UKM. Lalu seperti apa persyaratan mungkin untuk para pelaku usaha yang ada di Kota Makassar ini untuk bisa terlibat di inkubator UKM? Yang paling utama itu pertama terdaftar di kami. Selanjutnya yaitu ber-KTP Makassar, itu harus, itu sudah mutlak kalau ber-KTP Makassar. Kalaupun ada dari ber-KTP di luar dari Makassar itu paling tidak antri lah. Setelah kami menginkubasi yang dari Makassar, dari luar baru kami bisa untuk inkubasi. Okay. Itu peminat dari luar Makassar juga sudah mulai berdatangan di inkubator center ini. Kita kan memang diprioritaskan untuk pelaku usaha yang ada di Makassar. Kemudian Bu Sekdis mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya tahapan atau proses apa yang kemudian didapatkan oleh pelaku usaha yang masuk di dalam inkubator UKM itu sendiri? Prosesnya itu pertama mereka ya paling tidak mereka didata dulu ya. Setelah didata kami mengklasifikasi mereka apakah jenis usahanya seperti apa sehingga pada saat mereka diinkubasi itu sekelas ya sevisi. Kalau misalnya kan yang kami inkubasi itu pelaku UKM baik kuliner, fashion, craft dan jasa itu yang kami inkubasi dan itu data itu dulu yang kami lakukan. Setelah itu mereka datang ke tempat ini ada namanya kelas, ada kami buka kelas satu batch itu terdiri 3 bulan setiap satu batch. Isi daripada satu batch itu kurang lebih 20 sampai 25 orang yang kami inkubasi selama 3 bulan. Setelah diinkubasi, apa yang dilakukan pada saat pendaftaran tersebut, dilihat juga usahanya itu apakah mereka memang mau, kan kita bisa kelihatan nih dari pelaku UKM, apakah mereka mau untuk dibantu atau tidak. Setelah kami lihat dan klasifikasi, ya, kita melakukan pelatihan-pelatihan, yaitu misalnya kita bagaimana peningkatan daripada kualitas produk kalau dari sisi makanan atau kuliner, atau craft itu bagaimana kualitasnya, apakah sudah bagus, rasanya sudah cukup, atau tampilan daripada produk tersebut itu sudah bagus. Setelah itu kami bantu juga dalam hal manajemen keuangan, karena biasanya pelaku UKM ini biasanya menggabungkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis, sehingga hal itu yang kami tekankan, dibantu bahkan pada saat mereka mencatat keuangannya juga itu bahkan ada yang manual, sehingga dibantu oleh tim dari inkubator sendiri
untuk bagaimana mereka mencatat keuangannya dengan lebih bagus, lebih teratur. Sehingga biasanya mereka memakai handphone dan tidak cuma teleponnya cuma pakai untuk menelpon. Setelah kami inkubasi itu mereka sudah mencatat di telepon biasanya, walaupun di telepon itu sudah dicatat pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu juga mereka juga kita latih bagaimana bisnis model kanvas dan bagaimana perilaku mereka, SDM mereka sendiri. Apakah mereka mau, bagaimana mereka memperlakukan para pembeli yang datang untuk membeli produk mereka. Biasanya kan kita orang Makassar nih, kalau Makassar itu biasanya kalau sudah produknya sudah bagus biasanya agak susah berubah. Hal itu yang kita bantu di sini, bagaimana mereka menjadikan para customer itu sebagai raja supaya diperlakukan dengan bagus. Itu yang kami juga bantu. Termasuk kami bantu dalam hal bagaimana produknya itu difoto dengan bagus. Di sini ada tempat foto booth juga, di mana produk-produk itu kita bantu untuk fotokan dan untuk dibantu dalam digital marketingnya. Itu banyak juga. Jadi memang secara keseluruhan ya, iya. itu internalnya, edukasi, kemudian juga tampilan mereka supaya lebih menarik ya. Dari sekian banyak pelaku usaha yang ada di Kota Makassar, dari pihak Dinas Koperasi sendiri bagaimana menyeleksi para pelaku usaha ini untuk ini nih yang masuk batch pertama, kemudian ini yang masuk batch, apakah ada persyaratan khusus atau seperti apa? Persyaratan khusus itu tidak ada. Cuman kita memang melihat mereka, tim inilah yang menilai apakah ini memang bisa mau berubah. Kan kita bisa lihat dari antusiasnya dia pada saat kita ajak untuk bergabung di inkubator center. Karena kan pada saat kami mengajak selain dari data yang kami miliki, kita juga menjemput bola ke lorong wisata. Karena kan target kami memang sebenarnya di lorong wisata, sehingga mereka juga turun memantau di lapangan ini pelaku KM yang belum terdata oleh kami dan didata kembali, dan mereka mau untuk dirubah mindsetnya seperti itu. Iya, setelah itu mereka nanti bisa dilihat, dibuatlah kelas-kelas berdasarkan bisnis apa yang mereka miliki. Jadi semua usaha punya kesempatan nih untuk masuk ke UMKM Kota Makassar, dan tentunya akan banyak mendapatkan manfaat ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, saat ini apakah sudah ada yang berjalan batch satunya ini, batch 2 atau seperti apa? Sekarang sudah berjalan sampai 8 batch ya, sudah berjalan. Yang lagi pra-inkubasi itu kurang lebih 600, yang sementara berjalan itu 200 yang kami on progress. Belum ada yang sudah selesai, kurang lebih 3 batch yang sudah selesai. Jadi itu yang kami lakukan sekarang, dan ada juga yang tinggal kelas. Ada juga yang tidak mau berubah seperti itu. Jadi memang kan namanya perilaku masyarakat yang kita rubah seperti yang kita harapkan. Iya. Apa yang kemudian menjadi hal-hal seperti misalnya kendala di 8 batch yang sudah berjalan ini, sampai misalnya ada nih yang sampai masuk kategori tinggal kelas? Iya, mereka bolos juga. Walaupun pelatihannya gratis, diberi tempat yang nyaman, luar biasa keinginan visi dari Bapak Wali Kota membuat inkubator center. Beliau menyampaikan tempatnya harus senyaman mungkin. Bagaimana pelayanan yang dimiliki di sini juga mereka harus ramah. Walaupun yang datang itu tidak ramah, tapi yang terima juga itu harus selalu ramah. Itu yang kita tempatkan. Tapi mereka namanya yang tidak mau ya bolos juga. Kalau bolos juga pasti kan namanya tidak berubah seperti itu. Bisa kelihatan dari proses pada saat mereka penjualan juga tidak meningkat, karena memang tidak ada keinginan untuk berubah. Seperti itu. Memang lebih kepada pelaku usahanya ya, dari pihak inkubator UKM itu sendiri ya, mempersiapkan tahapan-tahapannya. Kembali lagi ke pelaku usaha. Iya, betul. Baik, target yang kemudian ingin dicapai oleh Dinas Koperasi itu sendiri melalui inkubator UKM ini, apakah ada target khusus atau seperti apa? Target kami yaitu untuk merambah semua pelaku UKM sebenarnya. Jadi harapan itu juga bersambut dengan salah satu lagi inovasi Bapak Wali Kota untuk membuat inkubator mini di setiap kelurahan. Jadi sekarang baru kemarin di launching, yaitu namanya counter.
kontainer terpadu, di mana di situ ada 40 pelayanan, salah satunya itu pelayanan inkubator center. Jadi harapannya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yaitu di mana pelaku UKM itu dengan mudah mengakses apa yang mereka ingin ketahui nih ke depan. Jadi lebih mudah kalau di kelurahannya, kalau misalnya mereka butuh pendampingan lebih khusus lagi, baru diarahkan ke tempat ini, seperti itu. Oke, baik. Tadi sempat disampaikan sama Ibu Sekdes bahwa dari pihak Dinas Koperasi juga melakukan jemput bola ke bawah, maksudnya turun ke lapangan untuk mencari tahu adakah UMKM yang kemudian belum masuk sebagai list kami. Sejauh ini gimana Bu? Temuannya apakah masih banyak yang belum mau melibatkan diri di Dinas Koperasi atau seperti apa? Ya memang karena mereka masih banyak juga yang belum terdaftar. Kenapa? Karena pengetahuan mereka tentang apa gunanya saya mendaftar di koperasi. Sebenarnya seberapa penting saya mendaftar di sana. Hal itulah yang menjadi tugas kami, PR kami, untuk bagaimana kita menghalo-halo masyarakat untuk yang mau berkembang, ayo kami ajak untuk bergabung. Yang tidak mau pun kami tetap ajak, karena memang tugas kami adalah pengayom masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa terayomi keinginan mereka yang untuk mengembangkan usaha mereka di lapangan, seperti itu. Oke, kita pindah sedikit Bu, ini terkait inkubator itu sendiri. Ini kita sekarang lagi ada di lokasi Bu. Apakah lokasi ini satu-satunya menjadi pusatnya yang kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan tadi yang seperti disampaikan Ibu Sekdes, atau mungkin ada tempat-tempat lain yang kemudian dipakai juga untuk memberikan pelatihan kepada pesertanya? Ya, kalau pelatihan ya selain di sini, kita juga bikin pelatihan di tempat lain, karena kalau di sini kan pasti tidak memungkinkan kalau setiap hari di sini dengan jumlah pelaku UKM yang lumayan besar, sehingga kita butuh tempat dukungan yang lain. Bahkan yang kami lakukan juga berkoordinasi dengan lintas SKPD, ada dari Dinas Pariwisata, Perdagangan, Tenaga Kerja. Itu semua juga salah satu bentuk daripada bagaimana menginkubasi para pelaku UKM yang ada di Makassar. Jadi bukan cuma Dinas Koperasi punya tugas. Jadi tugas pemerintah Kota Makassar tapi disebar di semua SKPD. Jadi mereka juga yang sudah dilatih, bahkan dinas yang lain juga Infocom seperti kemarin melakukan pelatihannya juga di sini. Dan juga seperti itu bersambung lagi ke kami setelah mereka latih tentang digitalnya, kami bantu di sini bagaimana setelah mereka punya penjualan digital, kami melihat lagi, oh ternyata dia mau ikut jualan digital, ternyata produknya belum bagus, belum layak nih untuk dijual, rasanya belum mantap nih. Kan di sini kita juga punya ahli kimia kan, jadi dia juga nanti yang menyampaikan produk ini sebenarnya layak dikonsumsi apa tidak, apakah aman produk ini dikonsumsi, penyedapnya cocok kah, pewarnanya cocok kah, dan sebagainya. Jadi lintas SKPD itu sangat penting bagi kami, sehingga bukan cuma tugas kami dari Dinas Koperasi, karena lumayan besar kalau Dinas Koperasi yang melakukan sendiri, seperti itu. Baik, jadi memang sangat penting pelaku-pelaku usaha untuk melibatkan diri, kemudian juga ini dalam rangka mengembangkan usahanya itu sendiri agar supaya lebih bagus lagi ke depannya Bu ya. Terakhir Bu Sekdes, mungkin bisa disampaikan bagi pelaku usaha yang ada di Kota Makassar yang mungkin mau melibatkan diri atau masuk di dalam inkubator UKM itu sendiri seperti apa? Ya, jadi para pelaku UKM yang ingin mendaftarkan silakan datang ke Inkubator Center, Jalan Andi Pangerang Petarani, Ruko nomor 48D. Jadi bisa jalan-jalan di atasnya flyover, bisa jalan ke sini, bisa juga mendaftar di Dinas Koperasi langsung. Jadi datang ke sana, jalan-jalan, mendaftar dan tidak dipungut bayaran. Kapan ada pungut bayaran, silakan melapor kepada kami, karena itu bisa jadi kendala buat kami kalau ada yang minta bayaran. Gratis. Iya. Buat pelaku usaha yang ada di Kota Makassar sangat terbuka untuk bisa masuk di inkubator UKM Kota Makassar, karena di dalam sini kita diberikan edukasi yang banyak sekali, internal maupun bagaimana produk kita bisa diterima dengan layak dan bisa diterima oleh masyarakat Kota Makassar sebagai produk yang unggul di Kota Makassar ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada penonton kita. Nantikan episode berikutnya tentu dengan narasumber kita yang akan hadir di obrolan UMKM.
Koperasi Keren UMKM. Naik kelas. Saya Elsa. Saya Camelia dari Dinas Koperasi. Sampai jumpa.